pada masa-masa awal reformasi. Siapa presidennya, siapa wakilnya, siapa ketua DPR, ketua MPR-nya siapa, ketua DPA-nya siapa, ketua MA-nya siapa. Coba, saya tidak perlu mengungkapkan. Ketua DPR-nya siapa? Nah, Tanjung. Ketua MPR-nya siapa? Amin Rais. Ketua DPR siapa? Ini juga tokoh ulama. Ketua MA-nya siapa? Bagirmanan. Presidennya siapa? Gus Dur. Wakilnya Bu Mega. Gus Dur ditodong, Gus Dur tidak mau. Itulah jasa Gus Dur. Tidak mau. 3,5 langkah itu. Semua eksekutif sudah dikuasai. Gus Dur tidak mau diturunkan. Jadi Gus Dur diturunkan karena tidak mau merubah Pancasila. Gus Dur orang Pancasilais. Ya wong ini karena janji leluhur kita bolehlah terpaksa harus terpuruk, kita harus hancur, tapi akan bangkit kembali. Saya akan bangkit kembali nanti 500 tahun lagi. Nah, ini kita tambah 500. Nah, jatuhnya mau coba yang ke-7 ini jatuhnya pada 1945. Nah, berarti inilah bangkitnya kembalinya Sabto Palon ini. Karena ditambah 500, janjinya 500 tahun lagi saya akan kembali. Lantas apa ajarannya? Jelas Pancasila. Jelas Pancasila ajarannya itu. Karena Bung Karno sangat paham tentang itu. Nah, apakah Pancasila langsung bisa eksis kita terima? Nah, ternyata tidak. Banyak yang tidak bisa menerima. Jadi andai kata ya, karena Pancasila itu kepribadian kita, Pancasila itu jati diri kita, jiwa kita, ya. Jadi kita, dan itu kita pakai pada zaman kita mendirikan komunitas sampai akhir Mojopahit. Kita pakai sebagai dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berumah tangga, pribadi kita pakai. Nah, rupanya karena terlalu lama kita dijajah, setelah merdeka kita pangling. Pada jati diri kita itu pangling kita ini, seperti barang aneh, barang asing. Nah, demi kita pangling, kita ragu-ragu, masuklah kekuatan asing untuk mempengaruhi, supaya menolak Pancasila ini. Karena saat merdeka itu, jelas bangsa-bangsa asing juga ingin kembali lagi untuk menjajah. Nah, sehingga lewat orang-orang yang ada dalam negeri ini yang pangling dengan Pancasila tadi, dengan jati dirinya tadi. Nah, ini maka terproses Pancasila itu, terproses terus, diganggu dengan apa ya, dengan gangguan, mulai munculnya pemberontakan, PKI Muso, DITI, Karmusa, Kartosuwiryo, Komando Jihad, NII, Permista, terus digembleng, coba terus, diganggu terus, jadi gemblengan proses. Nah, sekarang lari kepada kalau Sabto Palon itu pada Mojopahit terakhir, nah, Raja Mojopahit terakhir, nah, kita hitung, semua sejarawan mengatakan Raja Mojopahit terakhir itu Girindrawardhana. Jadi setelah Kertawijaya masih ada Jayawisnuwardhana sebagai penerusnya. Atau terus lagi Girisawardhana, terus lagi Singawirawardhana. Pada zaman Singawirawardhana muncul istilahnya srengenge kembar, ada tandingannya Kertabumi. Nah, terakhir Girindrawardhana. Nah, akhirnya para ahli sejarah itu meyakini bahwa Girindrawardhana ini Raja Mojopahit terakhir. Nah, kapan jatuhnya Mojopahit? Semua ilmuwan masih ragu-ragu, tidak mampu untuk menunjuk tepat tahun berapa jatuhnya Mojopahit itu. Dari tahun berapa Girindrawardhana itu dilemserkan. Dari tahun berapa Girindrawardhana itu berdialog dengan Sabto Palon yang disaksikan oleh Sunan Kalijogo. Ini kalau kita hitung, semua sejarawan itu memperkirakan jatuhnya Mojopahit itu antara 2017 sampai 2025.
1517 sampai 1525. Nah, termasuk Studheim, ya, Kern, Kroon. Nah, juga sejarawan kita seperti Profesor Dr. Slamet Mulyana, Hasan Ja'far, nah, terus juga dari ini siapa sejarawan yang dipakai literatur dalam pelajaran sejarah waktu saya masih kecil itu, nah, itu Anwar Sanusi itu, Ahmad Yamin, ya, itu akhirnya memperkirakan 1519 itu mereka jauh sebelumnya. Jadi Bapak Profesor Slamet Mulyana ini sudah almarhum, sudah meninggal 10 tahun lebih yang lalu, termasuk Hasan Ja'far, tapi sudah menunjuk angka 1519. 500 tahun lagi berarti sekarang. Jadi waktu pilihan presiden yang kedua Pak Jokowi itu persis. Nah, ini Bang Wisraino di sini. Oh, gitu ya. Ya, jadi Pancasila itu karena diganggu terus oleh bahasa asing lewat orang-orang kita. Atau kalau kita ungkap dengan kita balik, bangsa kita yang tidak terima dengan dasar negara Pancasila mau mengganti dasar negara ini, lantas disetir oleh bahasa asing, ya, dan gagal. Lewat pemberontakan, memberontak, lewat ya angkat senjata, tidak pernah berhasil. Mulai DIT, Kartosu terus tidak pernah berhasil. Akhirnya saya sebagai orang yang tua yang pernah mengalami langsung, ya, jadi zaman Bung Karno, Pak Harto, reformasi. Lantas saya dengar mereka sudah merubah, tidak lagi angkat senjata untuk melawan Pancasila ini. Nah, lewat konstitusional. Bagaimana cara tidak melanggar hukum? Nah, maka dikuasilah lembaga legislatif oleh partai-partai yang ingin merubah Pancasila ini. Dikuasai betul. Coba dihitung partai-partai yang menguasai lembaga legislatif di pusat, DPR pusat. Ini hampir mayoritas yang tidak bisa menerima Pancasila lewat itu. Mayoritas ya, Pak? Iya. Nah, lantas gagal, tidak berhasil. Coba lagi lewat eksekutif. Coba saya tidak perlu menyebutkan. Pada masa-masa awal reformasi, siapa presidennya, siapa wakilnya, siapa ketua DPR, ketua MPR-nya siapa, ketua DPA-nya siapa, ketua MA-nya siapa. Coba saya tidak perlu mengungkapkan. Ketua DPR-nya siapa? Nah, Albert Tanjung. Ketua MPR-nya siapa? Amin Rais. Ketua DPR siapa? Ini juga tokoh ulama. Ketua MA-nya siapa? Bagirmanan. Presidennya siapa? Gus Dur. Wakilnya Bu Mega. Gus Dur ditodong, Gus tidak mau. Itulah jasa Gus Dur. Tidak mau. 3,5 langkah itu. Semua eksekutif sudah dikuasai. Gus Dur tidak mau diturunkan. Jadi Gus Dur diturunkan karena tidak mau merubah Pancasila. Gus Dur orang Pancasilais. Iya. Padres, ya. Nah, akhirnya turunkan betul. Orang menduga apa asalnya? Ditutupi kan. Nah, Bu Mega naik, ini diganjal. Diganjal kan ini oleh ketua P3 itu. Gagal. Jadi intinya menurut Mbak Gatot sekarang ini memang sudah sangat jelas Bang Gus Rahina itu kembali menuju ke zaman mulai terang kembali sebagaimana jati diri kita. Betul. Gitu ya, Mbak ya. Jadi karena semua yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Pancasila, tidak bisa menerima Pancasila, dan gerakan ini disetir oleh bahasa asing, mereka sadar. Baru dia berpikir angkat tangan kita. Jadi yang mengakui dan angkat tangan itu tidak hanya kita, bahasa asing pun sadar. Kenapa kok tidak bisa? Ada apa Pancasila ini? Ada kekuatan apa? Bahkan yang mengendalikan itu nyuruh saya, maaf ya, kalau udah Amerika ya China, gagal. Negara super power itu gagal. Berkali-kali loh itu, dan sekali 2 kali gagal.
Kita berpikir, maka bisa kita lihat sekarang hampir semua kita menerima Pancasila itu. Hanya beberapa gelintir saja lah jika ada suka itu. Ini pun sudah angkat tangan. Lah makanya dengan beberapa gelintir ini, sekarang tetap ditunjukkan kepada oleh Tuhan ya, oleh alam ini muncul sesuatu yang membangkitkan, membangkitkan kita untuk melihat betul siapa sih tidak terima. Kan hampir tidak ada, hanya beberapa gelintir saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan Bambang Musra ini. Dan apa ya? Ini kalau kita tarik kepada wayang, nah, wayang itu ada cerita wisudanya Yudhistira yang tidak bisa marah. Yudhistira bukan tidak mau, kan tidak bisa marah memang. Dunia itu aku tidak bisa, kamu tidak bisa marah. Getih-getih ya Mbak. Iya, tidak bisa marah. Nah, siapa yang akhirnya karena diganggu oleh pihak Kurawa dan semua kalah oleh pengganggu, begitu ceritanya kan. Ada raksasa yang Jerman dari siapa, tidak ada yang mampu mengalahkan. Tidak ada yang mampu untuk menghancurkan Yudhistira itu. Semua kalah Pandhawa. Muncul lahirnya siapa? Antareja. Nah ini akhirnya di dalam pewayangan itu Antareja yang masih bayi itu melawan, semua habis lawannya. Lah sekarang munculnya Agulaga Tanah Jawa. Jadi Ugal-Ugali Tanah Jawa itu kan itu. Antareja, Galipata, Antasena, Anoman, di belakangnya itu bisa geni. Ini munculnya Agulaga Tanah Jawa. Dan kita yakin beliau-beliau itu, anak muda itu kan tertib lah. Betul. Sekeras apapun tertib, tidak melanggar undang-undang, sopan santun, tapi pasti gerakannya masif. Seperti sedulur-sedulur milenial ini ya. Iya, kita yakin jadi tidak akan brutal seperti mereka. Menjaga sopan santun dengan cara yang baik, tidak melanggar undang-undang kan gitu ya. Tapi masih gerakannya, kita yakin itu. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Awal ya Mbak. Ya. Nanti kita akan mendengar pertanyaan-pertanyaan juga Mbak Gatot di acara ini. Jadi yang bisa kami catat adalah bahwa sesungguhnya kita dulu sudah di dalam alam pencerahan bangsa kita. Jati diri kita sudah cerah, tapi kemudian justru masuk era kegelapan dan sekarang ini mulai kembali cerah setelah kembali menguatkan Pancasila sebagai jati diri kita. Ngaten ya Mbak.